Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Semesta Menghijau dan sobat pelatihan, masih di suasana Ramadan. Kami tentunya selalu mengucapkan selamat Ramadan Bu Mai ya. Alhamdulillah bisa masuk lagi menemui bulan Ramadan. Bulan Ramadan, alhamdulillah. Tentunya setelah berbagai rangkaian kegiatan Ramadan oleh kantor bekerja sama dengan pihak yang lain difasilitasi oleh DKM At-Taqwa. Saat ini kita akan mendiskusikan terkait dengan sertifikat halal Bu Maya. Iya. Sertifikat halal. Jadi ini momen Ramadan, momen yang tepat. Iya. Mungkin kita nggak bahas secara detail Bu Maya. Iya, betul. Hanya mengenal apa sih itu? Mengenal apa sih sertifikat halal Iya. itu? Karena sertifikat halal ini penting, kemudian kita pahami karena di dunia kehutanan ya, Iya. itu ada produk-produk hasil hutan yang mungkin nanti butuh kepastian hukum ya, Iya, kepastian. penting itu. Iya, penting karena konsumennya juga Iya, berupa makanan dan minuman itu. berupa makanan iya. dan minuman. Nah, tentunya kita butuh informasi, pengetahuan dan wawasan itu supaya keyakinan kita semakin kuat terhadap produk-produk hasil hutan yang bukan kayu, terutama yang berkaitan dengan berkaitan dengan produk makanan atau minuman yang diproduksi. Atau ya bisa jadi obat-obatan. Obat-obatan juga. ya. Baik, sobat Semesta Menghijau dan sobat pelatihan, langsung saja mungkin nanti akan ada pengantar dari Bu Maisaroh. Dan tentunya kita juga ini Bu ya, karena produk hasil hutan bukan kayu itu sudah banyak ya. Oh, banyak banget. Banyak banget. Ya, dan bisa menjadi salah satu komoditi unggulan ya untuk mendukung hasil dari produksi hutan kita. Tidak lama kemudian kita simak dan nanti paparan dari Bu Maisaroh. Mangga Bu Mai. Baik ya Bapak Ibu semua, halo Sobat Hijau semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ini untuk episode yang keberapa ya untuk saya gitu ya. Dan Bu Mai ini narasumber paten ini. Paten ya. Ya. Gak ada stok Bu Mai siap gitu. Siap ya untuk berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Kebetulan saya sekarang baru mulai juga terjun di tentang sertifikasi halal yang memang ada kegiatan yang saya ikuti, yaitu saat ini saya menjadi seorang pendamping proses produk halal namanya. Jadi itu setelah saya mengikuti pelatihan, kemudian saya juga mendapat sertifikat, jadi saya bisa menjadi seorang pendamping. Untuk proses pengajuan sertifikasi halal. Nah, kenapa sertifikasi halal kita ini penting di Indonesia terutama ya? Bu, mungkin sebelum kenapa pengertian dulu mungkin. Apa sih? Oh, ini nanti pentingnya belakang ya. Mungkin pengertian apa sih sertifikat halal itu? Oh, baik. Sertifikat halal itu adalah suatu pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh pemerintah kita untuk kita ya. Nah, dalam hal ini di Indonesia itu ditunjuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi prosesnya nanti diatur oleh BPJOH. Badan Penyelenggara Jaminan Pabrik Halal, produk halal. Iya. Tetap yang dikeluarkan fatwanya oleh MUI prosesnya ya. Kenapa harus negara menangani ini jaminan halal ini ya? Karena ini tujuannya agar dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Karena memang penduduk warga Indonesia kan ini ya mayoritas muslim. Oh iya, terbesar di dunia ya, terbesar di dunia. Kemudian juga negara kita adalah nomor 4 juga terbanyak ya, Indonesia terbanyak. Jumlah penduduk ya. Ya, jumlah penduduknya terbanyak dan ini potensi besar pasar produk halal. Karena tadi 90% penduduk Indonesia adalah muslim. Dan pemerintah sebagai pihak instansi yang melakukan tadi ya pengakuan, yang menerbitkan tadi ya pengakuan. Iya, karena dia yang menjamin ketersediaan
ya kesehatan juga terhadap produk halal seperti itu. Lanjut Bu, tadi urgensi pentingnya kenapa nih gitu. Kemudian juga ternyata walaupun kita ini ya, ini saya dari kenapa kita harus halal gitu. Sayang banget nih kita tidak memanfaatkan momen ini ya. Kita muslim terbesar. Tetapi ternyata kita ini hanya konsumen halal terbesar di dunia. Jadi bukan produsen ternyata. Dan konsumsi produk halal di dunia terbesar ya. Dan produk halal itu dari mana? Kebanyakan tuh diimpor yang sudah berlabel halal. Nah, padahal produk halal kita banyak tapi belum bersertifikat. Nah, makanya sekarang pemerintah dengan berbagai macam aturan dikeluarkan untuk lebih memungkinkan orang sekarang mengurus sertifikasi halal dengan cara yang mudah, murah, dengan biaya juga yang relatif terjangkau. Artinya ini upaya pemerintah ya, bagaimana membangun suasana iklim produk-produk produk-produk itu ya, terutama di produk makanan, minuman, kosmetik ya, obat-obatan itu ada jaminan. Nah, artinya berarti ini bukan hanya untuk konsumen saja ya Bu ya, pelaku usaha juga. Iya, pelaku usaha. Jadi perlu ya diingat ya Bapak dan Ibu bahwa pengusulan produk halal ini bukan oleh para pengusaha yang muslim aja, tetapi tetap ada juga pengusaha yang non muslim. Tentu saja nanti ada kriterianya seperti apa ya, tetap harus ada pendampingan oleh yang notabene pendamping itu harus muslim gitu. Ya. Berarti ini ya memang manfaatnya ini bermanfaat bagi konsumen juga, bermanfaat lebih-lebih bagi pelaku usaha ya. Tentunya kan keterjaminan produknya. Betul itu. Karena memang beberapa nanti banyak manfaatnya ya. Kita diharapkan selain itu yang memberikan manfaat, pertama label halal itu akan coba sekarang Pak Jainal aja lah ya gitu ya, ke toko makanan, terus pastikan karena kita mungkin udah paham gitu ya, mana ya ada label halalnya nggak? Kan kalau nggak ada pasti saya keluar nggak mau. Artinya ragu ya? Ragu. Iya. Kayak kemarin saya pergi karena udah tahu halal ini, jadi sekarang ke setiap toko makanan saya datang, walaupun hanya toko minuman ya sebelum puasa, tapi ya kalau sekarang belum nih. Pas saya lihat mana nih kode halal, oh ternyata ada ditempel di pintu masuknya. Halal. Memang salah satu dalam peraturan juga dibilang label halal itu harus terlihat oleh konsumen, betul ya. Artinya terbuka ya, maksudnya orang harus bisa melihat gitu ya, konsumen itu yakin posisi mana sih dia bisa tampak halalnya gitu ya. Iya, dari situ kan apakah dia berbentuk stiker disimpan di depan toko. Nah, itu jadi mudah-mudahan sosialisasi kita sekarang ini tentang perlunya halal ya, mudah-mudahan nanti saya kalau belanja kemana saya lihatlah itu sertifikat halal kan, logonya sekarang yang baru itu Pak, yang ungu ya. Kalau yang lama tuh yang hijau dulu modelnya. Nah sekarang yang ungu, langsung iya alhamdulillah berarti saya ini halal. Nah ini sekaligus kita ingin ya Bu ya, membangun makanan-makanan atau minuman yang kita konsumsi atau kita gunakan itu supaya kita harus menggunakan produk-produk yang halal nih. Iya, kita kan orang muslim, harus sesuai dengan syariat Islam ya. Yang terutama juga kalau memang bukan non muslim juga, dia kan kalau sudah halal itu pasti terjamin kebersihannya, prosesnya. Mungkin perlu saya ingatkan lagi ya Pak Jainal Bagi. Jadi yang dimaksud halal itu bukan hanya produknya loh. Prosesnya makanya proses produk halal. Jadi harus itu lengkap seperti itu. Jangan kita lihat, wah ini kan pasti halal nih, kita lihat ya. Tapi prosesnya apakah dilakukan secara ayam, kita tahu misalnya ayam kan kita lihat ya dia halal ya. Tapi apakah prosesnya halal? Kalau di kita muslim kan harus disembelih dengan benar, kemudian juga diperlakukan dengan benar ya. Nah itu jadi kan
itu akan mengakibatkan nanti terjamin kebersihan ya, kesegaran dari bahan itu sehingga layak untuk kita makan sebagai konsumen. Nah, ya seperti ini itu. Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan, artinya dengan nanti terbitnya label halal dalam sebuah produk Iya, dan di sana sudah ada logonya, iya. artinya keterjaminan mulai dari proses sampai hasil jadi Oh, itu iya. sudah Sudah terjamin halal, iya. ya. Kalau sudah keluar sertifikat itu kita udah nggak ragu lagi gitu. Terus apalagi Bu Mai yang bisa kita sampaikan? Tadi ya manfaat dari sertifikasi halal itu, kemudian pertama tadi ya menjamin konsumen mendapatkan ketenangan akan kehalalan produk yang dikonsumsinya. Jadi konsumen percaya untuk membeli itu. Nah yang kedua dia adalah menjadi unique selling point. Keuntungan bagi pelaku berarti ya? Iya, pelaku usaha. Jadi ini menjadi faktor pembeda antara produk dengan kompetitor. Bisa jadi misalnya kalau produk HHBK misalnya Ya. yang berbentuk makanan, misalnya kopi lah ya, kopi. Minuman berarti ya? Ya bisa aja masih bubuk kopi itu Ya, kan ya, bubuk. dikasih label halal ya. Dibanding produk kopi yang tidak ada label halal. Nah, bagi kita yang paham, saya mending beli yang halal dong, sudah teruji prosesnya, produknya gitu. Jadi kita kan yang penting adalah bahwa apa yang kita makan itu adalah menjadi satu yang hal bermanfaat gitu ya. Bukan sekedar saya beli kopi, minum ini. Ini. Terus kan itu udah viral. Nah, ini pernah saya dengar. Kan itu udah viral. Hati-hati, viral itu belum tentu halal. Makanya boleh viral, tapi kalau halal, wah itu yang kita utamakan. Berarti kayak gula aren itu kalau diusulkan untuk produksi produk sertifikat halal juga lebih meningkatkan daya tarik juga ya. Iya, jadi kalau misalnya aren ya, gula aren, gula semut ya. Gula semut. Walaupun orang tahu itu kan dari aren gitu, udah pasti halal. Memang iya tanaman dari produk itu halal, tapi kan dia melalui proses pengolahan. Nah itulah nanti bisa disertifikasi halal seperti itu. Nah, mungkin sebelum nanti banyak misalkan hasil-hasil produk kehutanan, sebenarnya saya juga penasaran tuh, Meh. Kayak misalkan kita jajan bakso, jajan cilok, apa yang seperti itu juga kita kan nggak tahu ya. Artinya ya itu karena sudah biasa kita makan. Tapi secara proses kan kita nggak tahu. Misalkan cilok kan di dalamnya ada dagingnya, campuran. Nah kayak gitu. Ini mungkin juga bukan bagi pemirsa lingkup di kehutanan ya, bidang kehutanan, tapi bisa jadi juga informasi bagi pemirsa bagaimana sertifikat halal itu dalam hal produk apa. Nah kayak tadi cilok, bakso, nah kayak gitu gimana Bu? Apalagi yang bakso pikulan gitu ya. Itu kayak gitu juga gitu. Ini ya Bu, ada pemrosesan untuk. Nah ini nanti tergantung skemanya Pak. Jadi dalam proses sertifikasi itu kan ada dua ya, yaitu ada yang namanya reguler, ada yang namanya self declare. Self declare. Nah, kemudian tahun ini, jadi beberapa tahun sebelumnya juga itu ada program dari Kementerian Agama memberikan istilahnya fasilitasi sertifikasi self declare bagi UMKM, yaitu UMK, usaha mikro dan kecil dengan kriterianya ada Pak. Jadi nggak semua usaha kecil juga dapat gitu ya. Itu yang difasilitasi oleh pemerintah, diberikan subsidi istilahnya itu dengan kriteria produknya yang jelas harus prosesnya sederhana. Ya kayak bakso itu kan sederhana. Ya. Tapi kan kita sebagai konsumen juga butuh. Nah, nanti di dalamnya tuh ada langkah-langkah yang harus saya sebagai pendamping. Itu kayaknya disimpan nanti Bu. Biar bikin penasaran ini ya. Bikin penasarannya gini. Mungkin kita tahap ini untuk pertama kali kita podcast ini, mungkin kita secara umum bagaimana urgensi. Nanti Sobat Semesta Menghijau, Sobat Pelatihan atau para pemirsa, mungkin nanti kita akan membuat ini ya, semacam seminar khusus ya. Nanti bisa secara detail. Ini contoh misalkan ada pemirsa yang saya tertarik nih, jadi kayak Bu Mei kayak gitu, gimana sih caranya gitu. Nah kemudian saya selaku pelaku usaha, bagaimana
produk-produk saya bisa diterbitkan sertifikasi halal. Iya. Terus caranya gimana? Perlu bayar nggak? Iya, Gitu ya. Nanti kayaknya kita lanjutkan dengan seminar, Bu ya. Iya, Lebih itu menarik. betul, Nah, biar semakin detail, semakin kuat ininya ya. Nah, ini Bu Mei, terkait dengan hak kehalalan produk ini. Secara tren sendiri gimana, Bu? Maksudnya kurun waktu mungkin ya sebelumnya dengan mungkin nanti tren selanjutnya gimana? Yang jelas saat ini ya semakinnya terbukanya perdagangan ya sampai Termasuk juga informasi iya, ya, terbuka. jelas orang pemahaman terhadap pentingnya halal itu semakin besar. Jadi kalau di Indonesia ini sebanyak perlu ada 30 juta produk usaha yang membutuhkan sertifikat halal. 30 juta usaha. Itu yang artinya sudah dideteksi oleh pihak badan tadi. Iya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tadi, yaitu ya yang menyelenggarakan sertifikasi itu. Dari 30 juta itu saat ini sudah terbit sertifikat. Nah, ini baru 725 produk. Berapa persen ya? Masih jauh banget. Jadi kan peluangnya besar banget gitu loh. Kemudian dan baru dari 725 baru 405.000 yang berasal dari sektor UMKM. Gitu. Jadi masih banyak yang belum. Banyak. Ya kita saat lihatlah di sekitar kita. Kita makan di mana ya, di warung misalnya, warteg lah, makan kerupuk, nggak ada itu label halalnya ya. Karena di Indonesia aja nih kita makan aja. Coba kalau kita di luar negeri nggak bisa seperti itu. Nah ini Bu Mei, saya sering juga dengar ya, maksudnya gini, kita ini kan penduduk Muslim terbesar ya di dunia. Kenapa harus diterbitkan sertifikasi halal? Kenapa nggak makanan semua kita anggap halal, tapi kita ngasih label untuk yang non halal itu? Itu kira-kira gimana pandangan Bu Mei? Jadi gini ya, itu kan kita mengenal Islam ya, namanya ada aturan misalnya, ada yang yang wajib ya, ada yang haram, ada yang salah satunya ada ini mubah, ini halal ya. Yang halal itu adalah suatu yang boleh gitu ya, yang boleh kan. Berarti ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Nah, orang taunya dari mana? Kan nggak semua orang bisa memiliki kemampuan membedakan itu kan. Nah, sedangkan proses produk ini kan kita tidak tahu. Makanya tuh harus disertifikasi halal biar kita tahu kan. Saya juga nggak mampu meneliti ini ayam potongnya gimana ya. Harus nungguin gitu ya. Langsung makan sate aja. Masa saya harus tungguin? Iya, nungguin dari masaknya. Dari masaknya. Dari bumbuinnya gitu ya. Iya, nah itulah perlu semakin berkembang. Kemudian juga ternyata yang menjadi kita ini nomor 2 terbesar hanya sebagai konsumen halal, tetapi kita bukan sebagai terbesar produk halal, produsen. Kita bukan produsen halal. Konsumennya yang besar, tapi produknya yang masih kecil karena tadi ya baru 700-an ya dari jadi 30 kita juta. Masih peringkat 10 negara produsen produk halal. Kita masih 10. Nomor satunya siapa? Bapak mau tahu? Mana Bu? Nomor satu. Ternyata bukan negara Muslim, yaitu adalah Barat Brazil. Ya? Oh Brazil. Tuh, nah itu jadi ya tentu saja perlu campur tangan pemerintah di situ, sehingga negaranya bisa menjadi produsen halal terbesar. Mungkin ini juga ya, kalau Brasil karena penduduk Muslimnya mungkin nggak sebanyak Indonesia, atau produk yang harus disertifikat halal sedikit itu? Enggak, banyak juga di sana. Enggak banyak juga, dia bisa menyebar ya, bisa mengirim salah satunya ke Indonesia. Oh iya benar. Ya, artinya konsumennya bukan hanya internal negaranya. Mesti bisa juga ke luar negeri. Nah, itulah salah satu keunggulan dengan sertifikasi halal, dia menjadi unique selling point. Dan yang ketiga, mendapatkan kesempatan untuk terjun di pasar halal global. Artinya bukan hanya konsumen untuk lokal aja. Iya, kalau orang gampang cuma dijual ini. Oke, kalau untuk UMKM mungkin iya, tapi kalau untuk produk yang lain, kalau kita mau bisa ekspor ke luar negeri biar kita menjual bisa ke luar negeri.
ada kopi, sama-sama kopi. Satu ada produk sertifikat halal, satu nggak ada. Orang milih yang mana? Ya. Karena tadi terjamin jaminan kebersihan proses produk yang halal, dia lebih menjual. Artinya kalau kita jalan-jalan ke luar negeri nih ya, Iya, pasti. meskipun ada produk dari Indonesia, pasti kita yang ya alhamdulillah ya, kita memiliki kesadaran tinggi dan masyarakat juga sudah tumbuh itu ya, Iya. kesadaran untuk menggunakan produk-produk yang Iya, halal pasti memilih ya. Iya. Meskipun dari Indonesia, ini dari Nggak ada, negara nggak saya, ada, iya, nggak belum ada. tentu ada jaminan. Iya, kalau nggak ada logo halalnya, Logo halal. iya belum tentu saya juga mau Iya. beli. Kalau pas lagi di luar negeri. Kalau secara hukum ya misalnya secara kita pahami kalau sudah ada logo halal perkara prosesnya kan kadang mungkin ada yang kelewat gitu ya. Tapi kalau sudah Enggak lah Pak, dijamin karena mah ini sudah enggak mungkin karena kami sebagai seorang pendamping ya, saya sebagai pendamping itu sudah ada namanya fakta integritas. Jadi fakta tidak integritas ya. Iya. Itu dari kedua belah pihak sebagai pendamping sama pelaku usahanya. Nah, jadi posisi usaha juga pelaku usaha juga seperti itu nanti harus diverifikasi oleh kami sebagai pendamping untuk UMKM ya Pak ya. Tapi kalau untuk besar itu bukan levelnya bukan saya lagi karena saya ini untuk sasarannya adalah UMKM yang untuk pendamping. Iya, Itu nanti ada lagi organisasi lembaga pendamping yang lain yang bisa untuk usaha yang lebih besar ya, apakah dia harus memiliki laboratorium atau apa itu untuk kriteria yang berbeda. Ada kategori. Ada kategorinya. Bahasanya klasifikasi atau kategori? Kategori ya. Kategori usaha. Kalau saya kan UMKM berarti dengan itu nanti jangan sekarang, jangan biar dibocorin semakin dikit-dikit. penasaran ya. Iya. Ini Bu Mei, kan tadi Bu Mei itu mendampingi ya dari proses kemudian sampai terbit ya. Artinya itu nanti apakah ada secara berkala Bu Mei punya kewajiban untuk melakukan monitoring? Misalkan nih, oke lah proses pertama kali dijamin gitu ya. Bu Mei bisa memastikan bahwa seluruh proses itu memenuhi ketentuan. Nah, apakah ada nanti Bu Mei melakukan monitor nanti ya per bulan atau per 3 bulan meyakinkan bahwa proses itu benar-benar sesuai dengan ketentuan. Ada seperti itu? Itu enggak. Itu nanti pihak pemerintah langsung ada. Saya hanya memfasilitasi sampai dia terbit sertifikat halal. Jadi perlu Bapak dan Ibu sekarang jangan mahal katanya enggak. Sekarang itu udah semuanya serba online. Serba online. Nah, masalahnya yang di online itu apa yang diisi? Itu yang Bu Mei itu ya punya kewenangan untuk melakukan pendampingan. Saya bisa mendampingi pelaku usaha tersebut. Saya meninjau itu nanti ada kegiatannya saya harus meninjau prosesnya atau melihat produknya. Nah, itu baru saya bisa memberikan istilahnya memverifikasi bahwa dia memang adalah produk halal seperti itu. Nah, kayak ini Bu, mungkin ini ya saya mengulik sedikit terkait dengan kayak Bu Mei selaku pendamping. Iya. Nah, kayak Bu Mei gini kewenangannya apakah bisa lintas? Kan sekarang sudah bisa online atau hanya dibatasi wilayah layanan untuk Jawa Barat saja? Iya. Gimana Bu? Karena ini sifatnya saya sebagai pendamping itu selain mendampingi dan juga nanti melakukan verifikasi ya terhadap legalitas. Jadi dibatasi hanya lingkup berdasarkan saya domisili. Nah, kebetulan domisilinya ini berdasarkan provinsi. Ya, jadi saya provinsi Jawa Barat saja gitu. Jadi kalau teman-teman ini ada yang dari Kalimantan, ada ini itu ada di sana ya? Ya ada. Jadi setiap di seluruh Indonesia ini sudah banyak lembaga namanya lembaga pendamping produk halal ya. Lembaga itu ada tertentu kriterianya itu masing-masing sudah ada Pak. Oh masing-masing sudah ada. Terutama pada perguruan tinggi Islam itu mereka ada halal centernya. Halal nah centernya. itu nanti bisa difasilitasi oleh mereka. Artinya ada yang perorangan, ada yang bentuk lembaga ya? Ada perorangan untuk lembaga. Kalau yang perorangan ini terutama untuk yang self declare ya Pak ya, yang istilahnya self declare itu apa? Yaitu pengusaha itu menyatakan sendiri bahwa dia itu halal. Nah, nanti ada itu administrasinya Pak. Kan enak aja nggak bisa sembarang nggak halal nih saya enggak, tapi disitulah peran saya sebagai pendamping bahwa saya memang apa yang dinyatakan oleh pelaku usaha itu memang benar adanya gitu. Ada Pak kode-kodenya di dalam di dalam aplikasi itu dia harus dapat menunjukkan bahwa dia itu memang adalah
produk yang proses dan produknya halal. Iya. Nah ini Bu Mai, artinya tadi kan kita bahas tadi tentang halalan itu terkait dengan produk dan prosesnya. Ya. Termasuk juga harus dipastikan ya, diverifikasi itu bahan-bahan ya. Oh iya, justru di dalam itu nanti detail itu Pak, banyak gitu. Ya, campurannya apa, iya, ya, itu harus disampaikan dan di situ peran saya nanti memeriksa gitu ya, benar enggak nih, dan harus saya datangi Pak. Jadi nggak bisa mohon maaf mungkin makanya saya nggak bisa mendampingi orang yang di Kalimantan atau di Bangka Belitung atau di Lampung karena jangkauannya ya. Iya, saya harus datang Pak dan harus dibuktikan. Tapi kalau misalkan ini Bu, ada pemirsa nih, Pak maaf saya domisili tadi di Kalimantan misalkan, bisa nggak menyambungkan dengan para pendamping di sana? Bisa ya Bu Mei mengarahkan gitu ya? Ya bisa, nanti saya melapor kepada lembaga pendamping saya. Di sini saya ada di Jakarta lembaga itunya kemarin lembaga pendampingnya. Nah nanti saya minta info siapa kontak person yang bisa dihubungi di Kalimantan. Jadi sudah bisa gitu. terkoneksi ya, iya, maksudnya bisa, antar pendamping, antar lembaga itu bisa. Iya, bisa. Nah, Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan, artinya sekarang ini sangat mudah untuk proses penerbitan sertifikasi halal ya, dan fasilitasi pemerintah ini saya rasa ini menarik ya, dan sangat mendukung bagaimana melindungi konsumen kita yang penduduk terbesar muslim. Dan betul, apalagi tadi apa tadi Bu, unique selling ya? Unique selling point. Kemudian juga kesempatan untuk bisa terjun di pasar halal global. Artinya kalau produk-produk itu sudah bisa sampai kita pasarkan sampai di di luar negeri itu ada jaminan halal. Jadi kita bisa bersaing dengan kompetitor gitu. Nah, Bu Mei, kita ini kan basicnya dari kehutanan ya. Artinya kita berada aktivitas di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan lah secara umum ininya. Nah, untuk prospek terhadap hasil-hasil hutan yang bukan kayu terkait dengan sertifikat halal ini seperti apa Bu? Wah ini luar biasa ya, sekarang kan banyak kita tahu berbagai produk yang dihasilkan dari HBK, apakah itu madu ya, buah yang bisa yang diolah ya, kemudian juga obat-obatan ya kan, komestik kan itu tetap perlu ya, mungkin bagi ibu-ibu udah tahu ya kalau di kemasan-kemasan kosmetik kan pasti ada label halal ya. Padahal kan itu kan gak dimakan. Tetapi itu merupakan salah satu kriteria yang juga harus tersertifikasi halal. Termasuk itu ya Bu ya, kayak jamur crispy itu kan harus ini ya. Harus ada Pak, pemrosesan ada. Nah, itu termasuk kalau usaha UMKM itu saya bisa mendampingi. Kayak misalnya termasuk madu ya, walaupun madu mungkin sudah pasti halalnya, tetapi kan ketika sudah dikemas, nah proses kan, itulah harus ada sertifikasi. Tapi kalau kita minum madu langsung dari sarangnya ya nggak perlu sertifikat. Tetapi kalau sudah dikemas, dijual, ya itu harus ada sertifikatnya. Termasuk juga ini ya, kan kita sering menstimulus kelompok tani atau peserta pelatihan produk-produk hutan itu bagaimana bisa didiversifikasi jadi produk yang lain. Artinya sudah diolah lagi. Contoh misalnya durian jadi dodol durian kan artinya ada pemrosesan. Harus kalau mau bisa bersaing dengan misalnya dodol durian ini, katanya Rumpin kan gudangnya durian ya Pak ya, dibuat biar bisa bersaing dengan Lempok Durian Pekanbaru misalnya, kan di sana juga gudangnya durian ya. Bagaimana ya, salah satunya adalah ada sertifikasi halal. Jadi berarti ini diprosesnya dengan baik, bersih, benar, karena kan nanti yang memberikan sertifikasi itu harus melihat ini diprosesnya bagaimana gitu. Nah, seperti itu Pak. Jadi lebih menjual lagi. Dan itu juga ini ya Bu ya, artinya dengan adanya tadi pemrosesan sertifikasi halal tadi, artinya kan banyak nih produk-produk kehutanan nih ya, contoh tadi kayak multi MPTS kayak durian atau jenis-jenis yang lain kan nggak bisa tahan lama tuh. Kan harus diolah lagi dan bentuk lain. Artinya ini juga menjadi daya tarik tersendiri ya. Mungkin teman-teman di yang pengelola perhutanan sosial juga butuh informasi dan bagaimana caranya ya. Kalau dia memang mau lebih menjual produk lagi lebih luas bersaing dengan yang sudah, contohnya yang sudah dodol
dodol lah istilahnya, dodol piknik lah ya yang sudah mohon maaf nyebut merek nih, dodol yang dari Garut itu ya, itu kan sudah ada labelnya. Nah kalau nggak pakai itu nggak bisa bersaing. Nah makanya ayo walaupun produknya adalah KTH, itu bisa kita sertifikasi. Masalah skemanya nanti dilihat, itu rahasia dulu ya. Kita simpan dulu biar penasaran. Iya ya. Tapi yang jelas ngurusnya adalah gratis mudah dan gratis ya. Enggak, kalau gratis tergantung usahanya Pak. Oh iya tadi ya kan ada kategorinya. Ada kalau yang jelas UMK dengan kriteria minimal berapa, omsetnya terutama. Omset ya? Ya omsetnya itu. Ini saya bocorin aja 500 juta per tahun. Oh 500 juta ya. Itu sudah bisa untuk sertifikat halal. Tapi itu ada batasannya juga Pak. Kalau nggak cepet-cepet karena kuotanya terbatas. Untuk tahun ini itu sedang proses peluncuran. Ini sekarang lagi proses kita memasukkan didorong terus ya, supaya ini terbit. Kemudian biasalah kalau digital itu kadang juga mungkin terlalu bebannya berat, dia down gitu ya. Jadi ada pembatasan dulu. Iya tetap ada pembatasan. Nah makanya siapa cepat dia dapat, gitu. Jadi cepat dia dapat. Iya gratis itu Pak. Kalau bayar ya lumayan. Nah, Ibu, kalau misalkan jumlah produknya masih terbatas nih, misalkan nih kan kelompok tani itu kadang ya pas lagi musim terus kemudian produksi, pas enggak. Nah itu ada ukurannya nggak, misalkan 1 tahun dia sudah produksi berapa sih, atau ada nilai angkanya uangnya tadi? Ya tadi Pak, pokoknya hitungannya dia maksimal omsetnya 500 juta. Oh maksimal ya, maksimal 500 juta per tahun. Ya, jadi kalau di bawah 500 walaupun produksinya hanya musim tertentu, tetapi kan hitungannya per tahun. Iya per tahun. Nggak apa-apa ya. Artinya nggak harus ini ya. Artinya bulan, kan gitu. Supaya semangat juga kelompok tani itu produk-produk yang memang belum sampai jumlah yang banyak, tapi dengan semangat tadi terbit sertifikat halal tadi, semangat lagi gitu untuk produksi. Malah saya mendampingi beberapa ini ibu-ibu rumah tangga, jadi biar mereka ternyata mereka bilang begini, ini udah langsung sudah ini ya sudah mereka bicara saya jadi pede testimoni ya. Saya jadi pede Bu dengan mengajukan ini. Loh emang selama ini bagaimana dijual? Enggak hanya dari mulut ke mulut. Kalau dengan sertifikasi ini bisa pasang label, saya bisa lebih menjual lebih luas lagi. Itu berarti Bu pendampingannya bukan hanya terbit sertifikat halal tapi izin-izin juga ya nanti ya? Nah, saya hanya sampai saya membantu ceritanya sih Pak. Sebenarnya ini harus kewajiban dari pelaku usaha. Saya hanya tapi membantu. Bisa ya nanti bisa saya bantu. Artinya kan bisa jadi Pak Bu, saya ini pengen sertifikat halal tapi dari perizinan belum, bisa nggak bantu saya? Bisa ya. Itu bisa saya bantu. Bisa. Ya, karena memang ada beberapa persyaratan kan ada ketentuan di sana ya perizinan. Jangan sampai dia ilegal. Nggak ada kriterianya ya. Betul ya, bisa. Nah ini Bu Mai kaitan dengan sertifikat halal tadi, tentunya kita butuh banyak informasi dan secara teknis detailnya seperti apa ya. Kayaknya kita lanjutkan nanti seminar yang lebih detail. Nih, mau tahu gimana caranya? Ya, pokoknya mengurus sertifikasi halal itu mudah, murah dan gak semua bisa melakukan. Ya, dan tadi ya kuotanya terbatas saat ini yang kalau yang gratis. Kalau yang gratis kuota terbatas, tapi kalau yang tidak gratis itu tergantung cepat langsung urus langsung cepat keluar gitu. Ya sobat Semesta Menghijau dan sobat pelatihan, mudah-mudahan ini informasi menarik dan tentunya juga ini sebagai pengetahuan bagi kita semua, karena memang kita sudah menyadari bahwa kebutuhan terhadap konsumsi makanan, minuman atau produk-produk lain yang butuh jaminan itu kehalalan, ada jaminan negara selaku pemerintah dalam hal ini yang menerbitkan tadi pengakuan melalui sertifikat halal dan ada kita punya pakar nih pemula sih, cuman sudah mulai ini karena tadi
untuk meningkatkan komoditas HHBK Dan kita. ini ya Bu ya, semangat ya Bu Maya. Iya semangat Supaya ya apa? untuk kemajuan para kelompok tani dapat menjual usahanya. Produk-produk juga tadi keterjaminan kayaknya. Iya, iya. Baik sobat semesta menghijau dan sobat pelatihan, alhamdulillah kita di bulan Ramadan ini mudah-mudahan informasi-informasi seperti ini di momentum yang baik dan berkah ini Iya, ya Bu Maya amin, ya. bisa bermanfaat bagi sobat semesta, dan insya Allah nanti dalam waktu lambat atau cepat Iya, gitu ya kita iya, akan membuat sejenis seminar Iya. atau mungkin talk show gitu Iya, ya secara detail bagaimana tadi ya. Iya. Contoh misalkan saya pengen seperti Bu Mel bisa mendampingi supaya dapat pahala banyak misalkan, atau saya selaku pelaku usaha pengen produk-produk saya Iya, semakin tadi pede ya ada produk halal, atau saya konsumen nih saya pengen juga sih produk-produk atau informasi gitu ya. Nanti ikuti seminarnya. Iya, kalau bisa cepet Pak, karena ini udah mulai dibuka yang gratis. Yang iya, gratis benar. cepat. Nanti pendampingnya kebetulan bukan saya aja tapi seluruh Indonesia. Nah, kalau semua sudah membawa itu ya mohon maaf ya terbatas. kalau ketinggalan ya nggak dapat. Ketinggalan. Baik sobat semesta menghijau, jangan lupa pantengin terus di channel kami dan informasi-informasi menarik. Nanti insya Allah seminar akan kita share melalui channel YouTube maupun channel-channel lain di unit kerja kami Balai Pelatihan LHK Bogor saat ini. Tadi kemarin kita ketemuan bahas tentang kegiatan Ramadan, kita akan ganti nomenklatur kan Bu? Oh iya. Logonya ini. ganti nanti. Iya nanti ganti nih. Logonya. Udah Kalau ganti kementerian. podcastnya tetap. Iya tetap semesta lah. menghijau. Makin maju kalau bisa. Amin, ya. amin, amin. Baik, terima kasih Bu Me. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan dengan seminar tadi talk show yang lebih detail, lebih rinci dan informasi langkah-langkahnya seperti apa dan kemudian teknisnya seperti apa. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebahagiaan dan kita senantiasa menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.